Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Safira Haji, selaku moderator dari sesi paralel kelompok 1. Di sini pertama saya akan membacakan peraturan dari sesi paralel ini. Mahasiswa memiliki waktu maksimal 15 menit untuk memaparkan materi. Mahasiswa wajib menyalakan kamera dari awal sesi hingga akhir. Dan mahasiswa wajib mematikan mikrofon ketika presenter sedang mempresentasikan PowerPoint-nya. Adapun presenter yang akan mempresentasikan hasil kajiannya adalah Adi Surya Prasetyo, Afrizal Reynaldi, Ahmad Arya Rangga Saputra, Aisyah Sasmito Aji, dan Aliu Atmaragita. Untuk presenter pertama dari Adi Surya Prasetyo, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Adi Surya Prasetyo. Saya akan mempresentasikan tentang Fibrenford polymer. Riwayat perkembangan. Sejarah. Fibrenford polymer adalah plastik yang dibuat serat pertama. Leo Blanket awalnya berangkat untuk mencari pengganti terbuat ekstraksi laku. Ahli kimia mulai menyadari bahwa banyak resin dan serat alami adalah polimer. Dan Baekeland menyelidiki Reynolds dan formaldehyde. Dia pertama kali memproduksi lakvenol formaldehyde larut yang disebut Novolak yang tidak pernah sukses di pasar. Kemudian beralih ke perkembangan meningkat untuk asbes. Tempat saat itu dicetak dengan karet dengan mengontrol tekanan dan suhu yang ditetapkan pada fenol dan formaldehyde. Ia menemukan pada tahun 1905 dia dapat menghasilkan lahan yang dapat dicetak keras impiannya, plastik sintetis pertama di dunia. Jadi ia menggunakan penemuannya pada pertemuan American Chemical Society pada tanggal 5 Februari 1909. Perkembangan plastik yang diperkuat serat untuk penggunaan komersial yang diteliti secara ekstensif pada tahun 1930-an di Inggris. Banyak penelitian dilakukan oleh para perintis seperti Norman de Bruyn. Itu terutama menarik bagi industri penerbangan. Perkembangan produksi massal pencahayaan kaca ditemukan pada tahun 1932 ketika James Slayton, seorang peneliti di Owens, Illinois, secara tidak sengaja mengarahkan aliran udara terkompresi ke aliran kaca cair dan menghasilkan surat paten untuk metode produksi wol kaca. Wol kaca ini pertama kali diterapkan pada tahun 1933. Owens bergabung dengan perusahaan Corning pada tahun 1935 dan metode tersebut diadaptasi oleh Owens Corning untuk menghasilkan fiberglass yang dipatenkan pada tahun 1936. Awalnya fiberglass adalah glass wool dengan serat yang menjebak banyak gas sehingga berguna sebagai insulator terutama pada temperatur tinggi. Sebuah resin yang cocok untuk menggunakan fiberglass dengan plastik untuk menghasilkan material komposit dikembangkan pada tahun 1936 oleh DuPont. Nenek moyang pertama dari resin polyester modern adalah resin cyanamid pada tahun 1942. Sistem pengawetan peroksida digunakan pada saat itu. Dengan kombinasi fiberglass dan resin, kandungan gas material digantikan oleh plastik. Hal ini mengurangi sifat insulasi menjadi nilai gas plastik. Tetapi sekarang untuk pertama kalinya komposit menunjukkan kekuatan dan janji yang harus sebagai bahan struktural dan bangunan yang membingungkan. Banyak komposit serat kaca tersebut fiberglass sebagai nama umum. Dan nama itu juga digunakan untuk produk wol kaca dengan kepadatan rendah
pertama pada tahun 1937, tetapi tidak melanjutkan lebih jauh pada saat itu karena sifat rapuh plastik yang digunakan pada tahun 1939. Rusia dilaporkan telah membangun kapal penumpang dari bahan plastik, dan Amerika Serikat membuat badan pesawat dan sayap pesawat terbang dengan mobil pertama yang memiliki bodi fiberglass pada tahun 1946. Subscribe hanya satu dari model ini yang dibuat. The Ford Portobis 1941 bisa saja mobil plastik pertama, tetapi ada beberapa ketidakpastian sekitar bahan yang digunakan karena hancur tak lama setelah itu. Produksi serat karbon dimulai pada akhir 1950-an dan digunakan meskipun tidak secara luas di industri Inggris yang dimulai pada awal 1960-an. Serat aramid juga diproduksi sekitar waktu ini, muncul pertama kali dengan nama dagang Nomex oleh DuPont. Saat itu masing-masing serat ini digunakan secara luas di industri untuk aplikasi apapun yang membutuhkan plastik dengan kekuatan atau kualitas elastis tertentu. Serat kaca adalah yang paling umum. Semua industri, meskipun komposit, serat karbon dan serat karbon aramid banyak ditemukan dalam aplikasi kedirgantaraan, otomotif, dan olahraga. Ketiga kaca, karbon, dan aramid ini terus menjadi kategori penting serat yang digunakan dalam FRP. Ini adalah gambar dari FRP. Pembuatan FRP melibatkan dua proses yang berbeda. Yang pertama adalah proses di mana bahan berserat dibuat dan dibentuk. Yang kedua adalah proses di mana bahan berserat diikat dengan matriks selama pencetakan. Serat pembuatan kain fiber. Serat penguat diproduksi dalam orientasi 2 dimensi dan 3 dimensi. 1. Polimer yang diperkuat kaca serat 2 dimensi dicirikan oleh struktur laminasi di mana serat hanya disejarkan di sepanjang badan dalam arah X dan arah Y. 2. Komposit polimer yang diperkuat fiberglass 3 dimensi adalah material dengan struktur serat 3 dimensi yang menggabungkan serat pada arah X, arah Y, dan arah Z. Pembuatan perform serat. Bentuk awal serat adalah bagaimana serat diproduksi sebelum diikat ke matriks. Bentuk awal serat sering dibuat dalam lembaran, alas kontinu, atau sebagai falimen kontinu untuk aplikasi semprot. Cara utama untuk membuat bentuk awal serat adalah melalui teknik pemrosesan tekstil, yaitu menenun, merajut, mengepang, dan menjahit. Penenunan dapat dilakukan dengan cara konvensional untuk menghasilkan serat 2 dimensi, serta penenunan multilayer yang dapat menghasilkan serat 3 dimensi. Namun penenunan multilayer membutuhkan banyak lapisan benang lungkin untuk membuat serat pada arah Z. Cara utama kedua untuk membuat perform serat adalah mengepang. Salinan cocok untuk pembuatan kain pipi atau tubular dengan lebar sempit dan tidak mampu menenun dalam produksi kain lebar dalam jumlah besar. Salinan dilakukan di atas mandrels yang bervariasi dalam bentuk penampang atau dimensi sepanjang-panjangnya. Mengepang terbatas pada benda berukuran sekitar batu bata. Tidak seperti tenun standar, salinan dapat menghasilkan kain yang mengandung serat dengan sudut 45 derajat satu sama lain. Perform serat rajut dapat dilakukan dengan metode tradisional warp dan bahkan knitting, dan kain yang dihasilkan sering dianggap oleh banyak orang sebagai kain 2 dimensi, tetapi mesin dengan 2 atau lebih bantalan jarum mampu menghasilkan kain berlapis banyak dengan benang yang melintasi antara lapisan. Penyulaman bisa dibilang yang paling sederhana dari 4 teknik pembuatan tekstil utama dan satu yang dapat dilakukan dengan investasi terkecil pada mesin khusus. Pada dasarnya, menjahit terdiri dari memasukkan jarum, membawa benang jahitan, melalui tumpukan lapisan kain untuk membentuk struktur 3D. Proses pembentukan. Struktur kaku biasanya digunakan untuk menentukan bentuk komponen FRP.
bagian dapat diletakkan di atas permukaan datar yang disebut sebagai pelaut caul atau di atas struktur silinder yang disebut mandrel. Namun, sebagian besar komponen plastik yang diperkuat serat dibuat dengan cetakan atau berkakas. Cetakan bisa berupa cetakan betina jagung, cetakan jantan, atau cetakan bisa seluruhnya menutupi bagian dengan cetakan atas dan bawah. Proses pencetakan plastik FRP dimulai dengan menempatkan perform serat pada atau dalam cetakan. Untuk awal serat dapat berupa serat kering atau serat yang sudah mengandung sejumlah resin yang disebut prepreg. Setelah kering dibasahi dengan resin, baik dengan tangan atau resin disuntikan ke dalam cetakan tertutup. Bagian tersebut kemudian diawetkan meninggalkan matriks dan serat dalam bentuk yang dibuat oleh cetakan. Panas dan atau tekanan terkadang digunakan untuk menyembuhkan resin dan meningkatkan kualitas bagian akhir. Penggunaan fiberglass merupakan salah satu material komposit yang cocok untuk reinforcing pada pembuatan part-part bidang industri yang memerlukan ketahanan dan kekuatan. Fiberglass mempunyai sifat-sifat secara umum sebagai berikut: kekuatan tarik yang tinggi atau high tensile strength, tahan terhadap panas dan api, tidak terbakar atau menyokong pembakaran, dan tidak rusak karena bahan kimia, jamur, bakteri, atau serangga, tahan terhadap moisture, tidak busuk dan panas. Keuntungannya spesifik, kuat, tidak korosi. Kelebihan dan kekurangan. FRP memungkinkan penyelarasan serta kaca termoplastik agar sesuai dengan program desain tertentu. Menentukan orientasi serat penguat dapat meningkatkan kekuatan dan ketahanan terhadap deformasi polimer. Polimer yang diperkuat kaca adalah yang paling kuat dan paling resistif terhadap gaya. Deformasi ketika serat polimer sejajar dengan gaya yang diberikan dan paling lemah jika serat tegak lurus. Dengan demikian, kemampuan ini sekaligus merupakan keuntungan atau batasan tergantung pada konteks penggunaan. Titik lemah dari serat tegak lurus dapat digunakan untuk engsel dan sambungan alami, tetapi juga dapat menyebabkan kegagalan material saat produksi gagal mengarahkan serat sejajar dengan gaya yang diharapkan. Ketika gaya diberikan tegak lurus terhadap orientasi serat, kekuatan dan elastis polimer lebih kecil daripada matriks saja. Pada komponen resin, tuang yang terbuat dari polimer yang diperkuat kaca, UP dan EP orientasi serta dapat diorientasikan dalam tenunan 2 dimensi dan 3 dimensi. Ini berarti bahwa ketika gaya mungkin menghilangkan potensi titik lemah pada polimer. Demikian presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Baik, terima kasih untuk presenter 1. Kemudian bisa dilanjutkan oleh presenter 2, Afrizal Reynaldi, dipersilakan. Oh, wis kelihatan arek? Sudah. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrizal Reynaldi. Saya akan mempresentasikan hasil kajian material konstruksi konvensional beton normal. Ya, pengertian beton normal. Beton normal adalah beton yang menggunakan agregat alami pecah atau tidak pecah dengan berat isi 2.200 sampai 2.500 kg per meter kubik. Beton jenis ini paling banyak digunakan dalam pelaksanaan proyek konstruksi karena proses pembuatannya relatif mudah dalam pengoperasiannya. Yang kedua yaitu riwayat perkembangan beton normal.
Sejak zaman Yunani dan Romawi, material beton dan vulkanik seperti abu vulkanik bahkan telah digunakan. Bangsa Romawi menggunakan campuran kapur, abu vulkanik, dan batu apung untuk membangun banyak infrastruktur, seperti saluran air, gedung, sistem drainase, dan lain-lain sebagainya. Dikutip dari Susilo Rini 2018. Di Indonesia, kegunaan serupa dapat dilihat beberapa bangunan kuno yang tersisa seperti candi-candi yang tersisa di Indonesia ini. Berikutnya yaitu penggunaan beton skala besar dimulai pada abad ke-19 menandai dimulainya era beton bertulang. Oleh V. Coignet menerbitkan sebuah buku tentang prinsip-prinsip konstruksi pada tahun 1801. Pada tahun 1850, Lambert membangun kapal semen kecil untuk pertama kalinya yang akan dipamerkan di Paris World Expo pada tahun 1855, seperti gambar di samping itu. Yang terakhir yaitu C.A.P. Turner mengembangkan pelat yang mulus pada tahun 1806. Berikutnya kita akan membahas tentang karakteristik beton normal. Beton sendiri terbuat dari campuran semen, pasir, air, dan batu pecah. Campuran beton kemudian dicetak dan dirawat atau curing selama 28 hari. Karakteristik beton yang diukur meliputi kuat tekan beton atau compressive strength. Karakteristik beton normal sendiri yaitu beton normal memiliki berat isi berkisar 2.200 sampai 2.500 kg per meter kubik. Yang kedua menggunakan agregat alam yang dipecah ataupun tidak dipecah. Yang ketiga yaitu beton normal menggunakan agregat pasir sebagai agregat darus dan batu pecah sebagai agregat kasar. Yang terakhir yaitu kuat tekannya sekitar 15 sampai 40 MPa. Berikutnya kita membahas tentang proses pembuatan beton normal. Menurut SNI 0328342000 dilakukan sebagai berikut. Ambil kuat tekan beton yang disyaratkan FXC pada umur tertentu. Yang kedua, hitung deviasi standar menurut ketentuan butir 4231. Yang ketiga, yaitu hitung nilai tambah menurut butir 42312. Berikutnya, yaitu hitung kuat tekan beton rata-rata yang ditargetkan. FXCR-nya menurut butir 42313. Kemudian tetapkan jenis semen. Berikutnya, tentukan jenis agregat kasar dan halusnya. Agregat ini dapat dalam bentuk tak dipecah, pasir atau korak ataupun dipecah. Berikutnya itu tentukan faktor air semen menurut butir 4232. Terus berikutnya tetapkan faktor air semen maksimum menurut butir 42323. Dapat ditetapkan sebelumnya atau tidak. Jika nilai faktor air semen yang diperlukan 7 di atas lebih kecil dari yang dihendaki, maka yang dipakai yang terendah. Berikutnya itu tetapkan slump. Berikutnya, tetapkan ukuran agregat maksimum. Jika tidak ditetapkan, lihat butir 4234. Berikutnya, tentukan nilai kadar air bebas menurut butir 4235 dari perhitungan faktor air semen. Kemudian, hitung jumlah semen yang besarnya adalah kadar semen. Adalah air bebas dibagi faktor air semen. Berikutnya, jumlah semen maksimum jika tidak ditetapkan dapat diabaikan. Berikutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis beton. Ya, seperti yang kita bahas tadi, yaitu beton normal, yaitu beton yang menggunakan agregat pasir sebagai agregat halus dan batu pecah sebagai agregat kasar. Sehingga mempunyai berat jenis beton antara 2.200 sampai 2.400 kg per meter kubik dengan kuat tekan sekitar 15 sampai 40 MPa. Yang kedua yaitu beton massa. Dinamakan beton massa karena digunakan untuk pekerjaan beton yang besar dan masif. Misalnya untuk bendungan, kanal, pondasi, dan jembatan. Yang ketiga yaitu beton normal. Beton ringan. Beton ringan merupakan beton yang dibuat dengan bobot yang lebih ringan dibandingkan dengan bobot beton normal. Yang terakhir yaitu beton berat. Beton berat adalah beton yang dihasilkan dari agregat yang memiliki berat isi berkisar dari beton normal atau lebih dari 2.400 kg per meter kubik. Untuk menghasilkan beton berat digunakan agregat yang mempunyai berat jenis yang sangat besar. Kita beralih untuk penggunaan beton normal. Beton normal paling banyak digunakan dalam pelaksanaan proyek konstruksi karena proyek pembuatannya relatif mudah dalam pengoperasiannya. Beton biasa
Beton biasa-biasanya digunakan untuk proyek-proyek yang beban relatif kecil dan sedang, seperti gedung, tempat tinggal, ruko, kantor, gedung sekolah, dan lain-lain. Kelebihan beton normal. Kelebihan beton normal yaitu pertama, dapat dengan mudah mendapatkan material dasarnya, agregat dan air pada umumnya bisa didapatkan dari lokal setempat. Semen pada umumnya juga dapat dibuat di daerah setempat bila tersedia. Dengan demikian, biaya pembuatan relatif murah karena semua bahan bisa didapatkan di dalam negeri. Bahkan bisa setempat. Bahan termahal adalah semen yang bisa diproduksi di dalam negeri juga, atau availability. Kedua yaitu kemudahan untuk digunakan atau versatility. Berikutnya yaitu kemampuan beradaptasi atau adaptable sehingga beton dapat dicetak dengan bentuk dan ukuran berapapun. Berikutnya yaitu tahan terhadap temperatur tinggi, biaya pemeliharaannya kecil dan mampu memikul beban yang berat. Berikutnya yaitu kekurangan beton normal. Berat beton normal yang sekitar 2.400 kilogram per meter kubik sehingga tidak mudah untuk dipindah-pindahkan. Berikutnya yaitu kekuatan tariknya rendah meskipun kekuatan tekannya besar. Yang ketiga yaitu beton cenderung untuk retak karena semennya hidrolis. Baja tulangan bisa berkarat meskipun tidak terekspos separah struktur baja. Berikut yaitu kualitasnya sangat tergantung cara pelaksanaan di lapangan. Beton yang baik maupun yang buruk dapat berbentuk dari rumus dan campuran yang sama. Yang terakhir yaitu struktur beton sulit untuk dipindahkan, pemakaian kembali atau daur ulang sulit dan tidak ekonomis. Dalam hal ini struktur baja lebih unggul, misalnya tidak melepas sambungan baja, sambungannya saja. Maaf. Ya, material alternatif selain beton normal yaitu bisa bambu dan batu bata. Meskipun beton lebih baik kualitasnya, namun batu bata dan bambu lebih ekonomis. Terima kasih atas perhatiannya dari saya, Afri Ganti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya lanjutkan ke presenter ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Sasmita Aji akan mempresentasikan material konstruksi konvensional genteng tanah liat. Riwayat perkembangan. Arkeolog sudah menemukan bukti penggunaan atap pada masa praaksara berupa kulit hewan, tanah liat, dan jerami. Genteng tanah liat sendiri pertama kali ditemukan di Cina sekitar 10.000 tahun sebelum Masehi dan di Timur Tengah tidak lama setelah itu. Korintus, salah satu daerah di Yunani, juga menggunakannya sekitar 700 sampai 650 tahun sebelum Masehi. Arkeolog juga menemukan spesimen genteng tanah liat di Roanoke Island, North Carolina, dan beberapa tempat lain di Inggris. Genteng tanah liat juga mulai masuk ke Amerika pada abad ke-17 yang dibawa oleh Eropa. Warga di pantai timur Belanda pertama kali mengimpor upin dan genteng tanah liat dari Holland, dan pada tahun 1650 mereka telah memproduksi sendiri dalam skala besar. Produksi secara manufaktur baru dilakukan saat Revolusi Amerika. Genteng tanah liat dengan cepat populer di Amerika, yang diakibatkan oleh kebakaran besar di London dan Boston, sehingga muncul standarisasi bahan bangunan yang berlangsung selama 2 abad. Popularitas genteng tanah liat juga mengalami pasang surut di Amerika. Pada abad 17 dan 18, ukuran genteng tanah liat datar sekitar 25 cm x 15 cm dengan tebal 1,25 cm. Dengan 2 lubang pada salah satu ujungnya. Untuk yang berbentuk S sendiri sekitar 37 cm x 24 cm. Di Indonesia sendiri sudah mengenal genteng tanah liat sebelum abad ke-20. Sudah banyak kerajinan dari tanah liat yang muncul di Indonesia, yang awalnya muncul karena interaksi dengan kebudayaan Cina.
Akhirnya keahlian turun-temurun tersebut berlangsung hingga pembuatan genteng tanah liat sekitar tahun 1920 yang dipelopori oleh Belanda. Karakteristik material, sifat fisik. Tanah liat memiliki massa jenis menengah antara 2 sampai 6 kms per cm3. Konduktivitas panas. Genteng tanah liat termasuk rendah dalam menghantarkan panas, namun ketahanan panasnya sangat tinggi. Sifat mekanik. Kekuatan mekanik dari keramik ditentukan dari besar butiran besar pori, kehalusan permukaan, juga kadar air yang terkandung di dalamnya. Sifat kimiawi. Keramik memiliki kemungkinan korosi yang sangat rendah. Lalu daya larut dari material keramik sendiri juga sangat rendah dan hanya bisa larut jika terkena kadar asam yang tinggi. Proses pembuatannya. Tahap awalnya yaitu mengambil tanah liat yang diambil dari penggalian tanah sedalam 100 cm dari permukaan. Kemudian diolah dengan dibersihkan dari kotoran, batu, atau sampah, dan kemudian digiling. Lalu dicetak dengan cetakan, kemudian dilakukan pengeringan selama sekitar 4 sampai 5 hari. Kemudian dimasukkan ke dalam oven khusus selama 2 hari. Lalu dilakukan pengglasuran untuk menghaluskan permukaan dari genteng tanah liat. Kemudian pembakaran tahap 2 dilakukan di dalam suhu 600 derajat Celcius. Kemudian dilakukan dengan finishing dengan cat supaya genteng lebih awet. Jenis-jenis genteng tanah liat yaitu ada genteng kodok, genteng mantili biasa, genteng mantili turbo, genteng garuda, dan genteng plentong. Penggunaannya, genteng tanah liat digunakan untuk menutup bagian atap agar tidak rembes ke dalam airnya. Tidak hanya itu, genteng tanah liat juga digunakan untuk melengkapi desain dari rumah dan mempercantik hunian. Kelebihannya yaitu harganya terjangkau, tahan terhadap perubahan cuaca, dapat mereduksi panas, dan tahan lama. Kekurangannya mudah berlumut, warnanya mudah sekali pudar, rawan terkena bocor, dan ukurannya kecil. Material alternatif yang dapat digunakan selain genteng tanah liat ada banyak. Salah satunya adalah genteng metal atau genteng metal pasir. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, untuk presenter selanjutnya, silakan mempresentasikan PowerPoint-nya. Oke, Pak, sudah terlihat? Oke, Dokter. Iya, udah. Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sini akan presentasikan tentang agregat. Pengertian agregat. Agregat secara umum yaitu merupakan bahan granular seperti pasir, kerikil, batu pecah yang dapat digunakan dengan bahan pengikat untuk membentuk semen hidrolik atau mortar. Sifat fisik agregat. Yang pertama yaitu rasio massa total agregat SSD dengan massa air dengan volume yang sama. Yang kedua yaitu massa sebenarnya dari bagian atau wadah yang diisi dengan satuan volume. Kemudian porositas, permeabilitas, dan absorpsi agregat akan mempengaruhi daya rekat antara agregat dan pasta semen, ketahanan pembekuan, stabilitas kimiawi,
ketahanan abrasi, dan berat jenis beton. Lalu yang kedua yaitu sifat mekanik agregat. Yang pertama adalah bentuk dan tekstur permukaan agregat akan mampu mempengaruhi kekuatan beton terutama untuk beton mutu tinggi. Yang kedua yaitu kuat tekan agregat yang dibutuhkan untuk beton biasanya lebih tinggi daripada kuat tekan beton itu sendiri. Kemudian daya tahan agregat terhadap kehancuran akibat beban impact. Yang terakhir yaitu daya tahan terhadap keausan agregat. Berikut merupakan gambar dan proses pembuatan agregat. Jenis agregat. Agregat dibedakan menjadi dua, yaitu agregat alam dan buatan, serta dapat dibedakan lagi berdasarkan berat, asal, diameter, dan tekstur permukaannya. Jenis agregat berdasarkan bentuk. Pertama, agregat bulat, agregat bersudut, agregat panjang, dan agregat pipih. Kegunaan agregat. Agregat digunakan sebagai pengisi dalam mortar atau campuran beton, memberikan kekuatan pada beton sehingga kualitas agregat dapat mempengaruhi kualitas beton. Kelebihan dan kekurangan agregat pada beton. 1. Kelebihan. Kelebihannya yaitu kekuatannya lebih tinggi dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian mudah dibentuk sesuai dengan kebutuhan struktur bangunan. Dan tahan terhadap suhu tinggi, aman ketika terjadi kebakaran gedung. Yang kedua itu kekurangannya adalah kuat tarik kecil, kisaran 9-15% dari kuat tekan. Kemudian membutuhkan ketelitian yang sangat tinggi dalam membuatnya. Dan yang terakhir termasuk material yang mempunyai berat jenis hingga 2400 kH per cm kuadrat. Alternatif pengganti agregat. Penggunaan batu putih sebagai bahan pengganti agregat kasar pada campuran beton belum banyak dikenal dalam pembangunan. Hal tersebut disebabkan oleh langkanya penelitian yang membahas secara khusus tentang batu putih ini sebagai alternatif agregat yang lebih mengoptimalkan penggunaan bahan baku lokal dengan harga yang lebih murah. Nilai durability beton merupakan fungsi dari banyak faktor, di antaranya nilai banding campuran dan mutu bahan serta suhu. Berikut merupakan kelebihan dan kekurangan menggunakan batu putih sebagai alternatif pengganti agregat. Kelebihan. Harga bahan baku yang relatif lebih murah dibandingkan dengan agregat yang asli. Kemudian sangat menguntungkan bagi orang yang daerahnya memiliki kandungan batu putih yang besar, dengan bertujuan untuk menghemat biaya agregat kasar. Kurangannya yaitu memiliki daya tahan tekan yang kuat, namun seiring berjalannya waktu, daya tekan tersebut akan semakin berkurang. Proses pembuatan yang lebih sulit karena harus mencampurkan beberapa bahan ke dalam bahan baku beton tersebut. Kemudian proses penurunan kualitas yang relatif cepat dibandingkan beton yang menggunakan bahan dasar agregat kasar. Ya, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terakhir dari presenter kelima, dipersilakan untuk mempresentasikan PowerPoint-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aliat Margita akan mempresentasikan hasil kajian material konstruksi konvensional yaitu pasir. Pertama adalah sejarah pasir.
Pasir pertama kali digunakan sebagai lapisan penutup jalan pada zaman manusia purba. Bersamaan dengan berkembangnya peradaban manusia, pasir mulai digunakan sebagai material membangun rumah selain digunakan sebagai material pembangun jalan. Hingga saat ini, penggunaan pasir sebagai material bangunan semakin berkembang. Latar belakang penggunaan pasir sebagai bahan bangunan yaitu pasir memiliki sifat menyerap air yang baik. Oleh karena itu, orang-orang mulai menggunakan pasir sebagai bahan pengikat air pada bangunan. Pasir berasal dari pecahan batuan sehingga dapat digunakan sebagai salah satu bahan campuran pembuatan batu buatan atau beton yang mudah dibentuk dan dicetak sesuai kebutuhan. Karakteristik pasir. Sifat fisiknya pada umumnya berwarna abu-abu kehitaman, coklat keputihan pada pasir silika, memiliki bentuk berupa butiran dengan ukuran maksimum sebesar 4,75 mm. Sifat mekanik pasir, pasir mampu menahan gaya tekan namun buruk dalam menahan gaya geser. Sifat kimiawi pasir, rumus kimianya adalah SiO2 memiliki titik leleh 1710 dan titik didih 2230. Memiliki densitas sebesar 1,32 gram per milimeter. Persiapan material atau treatment atau proses fabrikasi. Yang pertama adalah pasir alami. Cara mempersiapkannya adalah dengan membersihkan pasir tersebut dari benda-benda asing seperti sampah dan lain-lain. Setelah itu dilakukan pengayaan untuk memisahkan agregat halus dan agregat kasar. Kemudian adalah proses persiapan dari pasir fabrikasi, yaitu dengan cara menggiling bebatuan, kemudian hasil gilingan diolah dan disaring sesuai ukuran maksimum dan minimum agregat halus. Jenis-jenis pasir. Pasir beton, pasir pasang, pasir elot, pasir merah, dan pasir silika. Penggunaan pasir sebagai bahan bangunan adalah sebagai urukan, misalnya pada urukan bawah pondasi, bawah lantai, bawah pemasangan paving block. Sebagai mortar atau spesi, misalnya pada adukan untuk lantai kerja, pemasangan pondasi batu kali, dan pemasangan dinding bata. Selanjutnya adalah sebagai bahan campuran beton. Kelebihan penggunaan pasir yaitu pasir merupakan material bangunan yang mudah didapat. Pasir sudah umum digunakan sebagai material bangunan sejak dahulu kala sehingga penggunaannya familiar. Kekurangannya adalah pasir merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui sehingga jika digunakan secara terus-menerus dapat habis. Material alternatif pengganti pasir yaitu adalah styrofoam. Bahan ini dapat digunakan sebagai pengganti pasir dalam pembuatan bata ringan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin banyak penggunaan styrofoam, maka berat bata beton semakin ringan, namun kuat tekan semakin berkurang. Penggunaan styrofoam sebagai pengganti pasir adalah sebesar 30%, 50%, dan 80% dengan kuat tekan masing-masing adalah 6,1 MPa, 5,5 MPa, dan 3,8 MPa. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya lanjutkan dengan sesi tanya-jawab dan diskusi. Bagi teman-teman mungkin ada pertanyaan. Mungkin sudah cukup jelas bagi saya. Untuk saya sendiri juga sudah cukup jelas. Saya begitu juga sudah jelas. Saya juga merasa cukup jelas. Baik, jika memang tidak ada pertanyaan, saya tutup sesi paralel kali ini. Semoga materi yang disampaikan oleh teman-teman dapat bermanfaat. Saya selaku moderator menutup sesi paralel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.